Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afian Rahman dari absen 23, perwakilan dari kelompok 4. Ingin mewawancarai tugas penelitian kualitatif mapel sosiologi. Di sini ada salah satu siswa berprestasi SMAN 1 Tegal yang akan saya wawancarai. Kalau namanya siapa, Kak? Oh ya, nama saya Jason Valerian Sugiarto. Tempat tanggal lahir? Saya lahirnya di kota Tegal, tanggal 5 April tahun 2007. Umur dan hobi Kak Jason apa, Kak? Umur saya 17 tahun. Sekarang hobinya saya main game sih. Main game. Iya, main game. Alamat Kak Jason sekarang di mana? Alamat rumah? Oh, ada di Jalan DI Panjaitan, pokoknya sebelah baratnya Lampu Kantung gitu. Paket yang Kak Jason pilih saat memilih jurusan di kelas 11, milihnya paket apa, Kak? Saya paket paket 1 itu paket sains yang ada mapel biologi, fisika, kimia sama informatika gitu. Cita-cita Kak Jason ingin menjadi apa, Kak? Saya mau jadi dokter nanti. Ya. Apa saja organisasi atau ekstrakurikuler yang Kak Jason ikuti? Untuk sampai saat ini saya ada ikut, yang pertama itu ada KIR, Karya Ilmiah Remaja, terus yang kedua ada BBC Basketball Club, terus udah itu doang sih, pramuka tapi jarang saya. Enggak usah. Bagaimana cara membagi waktu antara belajar, berorganisasi, dan bermain? Oh, tentunya kalau misalnya belajar itu kan kita udah setiap hari di sekolah gitu ya. Nah, kalau ada tugas-tugas juga harus dikerjain di rumah kalau ada waktu luang gitu. Kalau bisa dikedepankan dulu lah belajarnya gitu. Nanti kalau organisasi kan biasa ada sehabis pulang sekolah gitu ya. Ya itu boleh juga. Nanti mungkin ada sisa waktu di rumah, kita bisa belajar review-review materi buat hari berikutnya. Juga kalau untuk mengatasi jenuh ya boleh lah main game sekali-sekali kayak gitu. Apa saja perlombaan yang telah Kak Jason ikuti? Banyak sih, tapi salah satu aja tak sebutin. Waktu saya kelas 10 di SMA 1 itu ada lomba HKIMO, itu Hong Kong International Mathematical Olympiad. Waktu itu saya dapat medali emas di situ, di lomba Olimpiade Matematika. Apa persiapan-persiapan yang Kak Jason lakukan saat menjelang lomba itu? Oh banyak, yang pasti yang pertama harus disiplin sih. Nah jadi kita itu setiap hari bisalah latihan 1 atau 2 soal gitu, yang tentang materi yang akan dikeluarkan nanti pas lomba gitu. Kita rutin aja disiplin, misal dari setiap ada jam kosong kalau di sekolah atau di rumah gitu, bisalah kita belajar konsisten terus buat menguasai materi gitu. Apa metode belajar paling efektif yang Kak Jason gunakan? Itu aku pakai biasanya Pomodoro treatment, yaitu kalau belajar 25 menit, 5 menit istirahat. Jadi fokus menghindari semua hal distraksi 25 menit, terus 5 menit istirahat, kayak gitu siklusnya berulang. Materi yang menurut Kak Jason sulit untuk dikuasai itu materi apa, Kak? Materi di sekolah berarti ya? Apa ya? Bahasa Jawa gitu. Iya. Siapa role model yang membuat Kak Jason termotivasi menjadi siswa yang berprestasi? Albert Einstein. Iya. Apa dampak positif yang Kak Jason rasakan setelah memenangkan Olimpiade? Tentunya saya menjadi lebih percaya diri dan bangga gitu ya. Kalau misal di sekolah, tentunya juga kita harus rendah hati juga, harus bisa saling membantu satu sama lain kalau ada teman-teman yang kesusahan kayak gitu. Ya pokoknya jadi lebih percaya diri aja lah buat di sekolah gitu. Bagaimana peran orang tua dalam proses Kak Jason menjadi siswa yang berprestasi? Tentunya peran orang tua itu peran yang sangat penting ya buat mendukung prestasi saya. Jadi waktu dari segala proses
untuk belajar saya. Jadi dari mulai awal banget waktu belajar Olimpiade itu sampai kayak dibiayain buat les-les gitu, atau belajar sendiri juga banyak fasilitas dari buku-buku gitu. Juga semua didukung lah sama orang tua, diberi motivasi dan semangat semangat untuk pantang menyerah kalau misalnya ada kesulitan kayak gitu, selalu itu. Apakah Kak Jason mengikuti bimbel untuk membantu menghadapi lomba atau olimpiade? Iya, pasti pernah. Aku pernah ikut kayak bimbel online kayak gitu, lewat Zoom gitu buat pelatihan. Eh, Bagaimana Kak Jason menghadapi kegagalan jika pernah mengalaminya? Yang pasti kegagalan itu pasti suatu proses dalam menuju kemenangan sih. Jadi kalau ada kegagalan nggak apa-apa, kita terima aja. Itu sebagai proses belajar kita untuk menuju ke puncak. Istilahnya itu kayak nggak apa-apa lah kita banyak berbuat kesalahan sekarang. Yang pasti kita udah belajar dari kesalahan tersebut dan jangan mengulang kembali dan jadi lebih baik pokoknya. Apa saran Kak Jason untuk siswa yang ingin mengikuti lomba atau olimpiade? Pastinya kalau ikut olimpiade itu kan berarti kita harus ada bidang yang kita senangi dulu ya. Kita awal senang dulu lah pada bidang yang mau kita ikuti lombanya gitu. Nanti kalau udah kita boleh kuasai perdalam sedikit demi sedikit gitu. Nanti lama-lama bisa juga kok mengikuti jejak saya juga. Yang terakhir, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada siswa lain yang bercita-cita untuk menjadi siswa berprestasi di sekolah? Ada ya, yang pasti buat teman-teman semua nanti, mau semua orang yang ada dengarkan ini, buat adik kelas juga di Semansa, tentunya kalau meraih prestasi itu ya kita jangan setengah-setengah lah, kita harus maksimal gitu, harus optimis dan percaya diri gitu. Berbagai rintangan itu pasti ada ya. Tentunya kita juga harus konsisten dalam meraih itu gitu. Jangan dengarkan apa perkataan orang lain ya. Kau bisa jadi diri kamu sendiri. Terima kasih ya Kak sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.